Oke, kinematika. Oke, Pradipta tahu nggak kinematika itu belajar tentang apa? Eh, Tahu Seingat apa aku yang kalau di sekolah tuh dipelajarin? Hah? Yang apa? kayak misalnya ada balok Hah? yang diberi gaya dari misalnya Oh, arah kiri. bukan. Beda, itu beda. Kalau kinematika itu dia lebih sederhana lagi. Dia mempelajari tentang gerak benda. Oh, Gerak GLB benda. GLBB ya. Ya, tanpa memperhatikan penyebab geraknya. Penyebab gerak itu adalah gaya. Jadi kinematika sama sekali tidak peduli tentang gaya. Oke? Tidak peduli. Jadi kita tidak peduli benda itu geraknya kenapa. Apakah didorong, apakah ditabrak, apakah ditarik. Kalau di kinematika itu nggak peduli. Oke? Kita hanya peduli bendanya geraknya gimana. Nah, hal paling mendasar di kinematika itu adalah harus bisa membedakan mana yang bagian vektor di kinematika dan mana yang bagian skalar di kinematika. Oke, kita coba. Di sini ada bagian vektor. Oke, ada bagian skalar. Nah, kan udah tahu bedanya ya. Kalau vektor selain punya angka, punya nilai, juga punya arah. Kalau skalar hanya ada nilai, nggak ada arah. Nah, kinematika itu materi paling mudah, yang paling gampang, karena dia hanya mengamati gerak. Oke, yang pertama, besaran pertama. Eh, Pradipta pernah tahu kan ada yang namanya perpindahan sama yang namanya jarak. Tahu? Tahu. Oke, pertanyaannya adalah mana yang vektor? Perpindahan atau jarak? Perpindahan. Yakin? Gak mau dibalik? Yakin? Yakin? Perpindahan vektor? Iya. Jadi yang vektor adalah perpindahan. Betul. Perpindahan itu adalah bagian vektor yang skalarnya adalah jarak. Simbolnya sama-sama delta R. Yang satu pakai vektor, pakai garis. Yang satu delta R-nya nggak pakai vektor. Kadang disebutnya S. Oke. Pradipta, bisa nggak Pradipta ngebedain bagaimana cara menghitung perpindahan dan bagaimana cara menghitung jarak di soal? Bisa? Kalau perpindahan itu pokoknya Sabar. mencari Nah, mencari yang kita cara kasih paling dekat. nah, kita kasih contoh dulu. Oke, contoh gini deh. Pradipta awal di titik A. Kemudian Pradipta berjalan dari titik A ke arah timur sejauh 4 kilometer. Sampailah Pradipta di titik B. Dari titik B, Pradipta jalan lagi nih ke arah selatan. Sampailah di titik C. Jaraknya 3 kilometer. Kalau saya mau tanya ke Pradipta, perpindahan saya dari A ke C itu bagaimana? Jarak tempuh saya dari A ke C itu bagaimana? Pradipta mau jawab yang mana nih duluan nih? Yang perpindahan dulu. Perpindahannya berapa? Pindahannya 5 kilometer.
5 kilometer. Kalau jaraknya Jaraknya 7 kilometer. 7 kilometer. Yakin nih, nggak mau dibalik? Yakin nggak? Yakin. Oke. Perpindahannya 5 kilometer. Betul atau salah ya menurut Pradipta? Betul. Ya. Betul? Jawabannya salah. Tahu nggak kenapa salah? Tahu kenapa salah? Tahu nggak? Hmm, Kenapa salah? Gimana? Kok salah sih? Salahnya di mana? Pradipta tadi kan di awal udah sepakat. Kalau perpindahan itu adalah vektor. Sepakat? iya. Vektor itu adalah besaran yang memiliki arah dan nilai. Betul. Sekarang saya punya pertanyaan. Menurut Pradipta, 5 kilometer itu vektor atau skalar ya? 5 kilometer skalar atau vektor menurut Pradipta? Eh, Vektor Loh, mana arahnya? 5 kilometer itu angka atau ada arahnya? itu angka. 5 kilo angka. Lah ini skalar. Padahal Pradipta tadi udah sepakat kalau perpindahan itu vektor. Loh, kok jawabnya malah skalar? Salah dong. Salah kan? Terus Iya. gimana dong jawabnya? Jawabnya harus vektor dong. Maka perpindahan dari A ke C ini kan sebenarnya adalah 4 kilometer ke kanan, 3 kilometer ke bawah. 4 kilometer ke kanan itu adalah 4I. 3 kilometer ke bawah min 3J. Udah, ini namanya perpindahan. Kecuali kalau soalnya mintanya besar perpindahan. Besar dari sebuah vektor. Gimana gitu besar sebuah vektor? Akar kuadrat komponennya. Yaitu akar dari 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Baru jawabannya 5 kilometer. Jadi artinya kalau Pradipta tahu itu besaran vektor, maka jawabnya harus vektor. Defaultnya. Kecuali dia minta besarnya, ada kata-kata besar atau nilai dari perpindahan, nah baru kita nyari besarnya. Oke, paham? Paham. Oke. Nah, sekarang kalau jaraknya 7 kilometer, betul salah? Hmm, Jawabannya betul. Kalau jarak itu skalar, dia nggak peduli. Pradipta itu mau gerak kemana, ke kanan, kayak ke kiri, kayak ke atas, kayak ke bawah, nggak peduli. Maka jarak itu tinggal tambahin aja semuanya. Mau ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Dia cuma lihat angkanya aja. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa belum tentu besar perpindahan adalah jarak. Karena banyak yang bilang di SMA terutama besar perpindahan itu jarak, belum tentu. Emang ada kalanya besar perpindahan itu sama dengan jarak, tapi bisa juga besar perpindahan nggak sama kayak jarak. Ini contohnya kayak gini. Oke, besaran kedua, ada yang namanya kecepatan, ada yang namanya kelajuan. Mana yang vektor? Kecepatan atau kelajuan? Apa? Pak Dita? Yang vektor kecepatan atau kelajuan? yang vektor kelajuan. Yakin? Gak mau dibalik? Yakin? Hmm, kecepatan. Ya, kecepatan atau kelajuan nih? Yang vektor, Kecepatan gitu. kecepatan. Jawabannya adalah yang vektor adalah kecepatan. Kecepatan itu vektor, kelajuan itu skalar.
Oke. Simbolnya sama. Sama-sama simbolnya V. Yang satu V pakai vektor, yang satu V-nya nggak pakai vektor. Kalau Pradipta pakai buku teks bahasa Inggris, kecepatan itu yang namanya velocity. Kelajuan itu yang namanya speed. Makanya kalau yang di motor atau di mobil itu namanya speedometer. Kenapa? Karena dia hanya menunjuk angka, nggak ada arah. Kalau Pradipta pernah ngukur angin, angin itu nama yang diukur kecepatan angin, bukan kelajuan angin. Kenapa? Biasanya alat ukur angin itu selain ada angkanya juga ada directionnya. Biasanya pakai pakai west, east gitu, north. Jadi dia ada mata anginnya. Oke, oke gitu ya. Berarti Pradipta tahu dong. Kalau misalkan nanti pertanyaannya adalah hitunglah kecepatan mobil tersebut. Terus Pradipta jawabnya 10 meter per second. Salah betul? Hmm, Salah salah. betul? Salah. Kenapa? Karena Pradipta tahu itu vektor. Tapi Pradipta menjawabnya dalam bentuk angka. Udah pasti salahin itu. Kecuali dia mintanya adalah besar kecepatan. Mungkin betul. Oke? Nah, kecepatan dan kelajuan ada dua jenis. Yang pertama namanya adalah kecepatan rata-rata. Oke? Disingkatnya adalah V average. Tahu nggak rumusnya apa V average? V average itu rumusnya adalah delta R dibagi dengan delta T. Karena V itu vektor, pasti dia pakainya perpindahan yang vektor juga. Paham? Gak mungkin vektor kecepatan didapat dari jarak. Karena jarak itu skalar. Oke. Nah, yang kedua itu namanya adalah kecepatan sesaat. Oke. Disingkatnya V saat T tertentu. Apa rumusnya V saat T tertentu? Siapa Pradipta? Tahu nggak? V saat T tertentu itu rumusnya apa? Tahu? Rumusnya adalah turunan terhadap waktu dari fungsi R. R itu posisi. Nah, kelajuan juga sama. Ada kelajuan rata-rata, ada kelajuan sesaat. Tapi kelajuan kan skalar. Karena kelajuan itu skalar, pasti pakainya itu adalah jarak. Tidak mungkin yang skalar itu didapatkan dari vektor. Paham Pak Dipta? Nanti? Paham. Oke. Aduh, pegal. Nah, yang ketiga, besaran yang dipelajarin di kinematika itu adalah yang vektor namanya percepatan, yang skalar namanya perlajuan. Perlajuan. Oke. Simbolnya sama. Sama-sama simbolnya A. Yang satu vektor, yang satu tidak pakai vektor. Percepatan dan perlajuan ada dua jenis. Yang pertama itu namanya adalah percepatan rata-rata atau disingkatnya A average. Apa rumusnya itu? A average itu rumusnya adalah delta V, V-nya V vektor dibagi delta T. Yang kedua namanya adalah percepatan sesaat atau biasa disingkat A dalam kurung T. Apa rumusnya? Turunan terhadap waktu dari kecepatan. Perlajuan juga sama. Ada yang namanya perlajuan rata-rata,
dan ada juga yang namanya perlajuan sesaat. Oke. Nah, udah. Ini doang. Ini doang besaran yang dipelajari di kinematika. 3 untuk vektor, 3 untuk skalar. Oke? Nah, coba perhatikan deh. Ketiga besaran di kinematika ternyata tuh saling terkait. Coba lihat. Kalau Pradipta diberikan fungsi R itu posisi, maka pasti Pradipta bisa mendapatkan perpindahan. Tinggal di deltain aja, delta R. Dapat perpindahan, Pradipta bisa menghitung kecepatan. Tinggal diturunkan saja fungsi R tersebut terhadap waktu. Yang gini. Dapat kecepatan, Pradipta bisa mendapatkan percepatan. Tinggal turunkan lagi sekali kecepatannya terhadap waktu. Pertanyaan saya nih Pradipta, bisa nggak kalau dibalik? Kalau yang Pradipta diketahui itu bukan fungsi R, tapi yang diketahuinya adalah fungsi A. Pradipta diketahui fungsi A, tapi Pradipta diminta untuk mencari V. Bisa nggak Pradipta? Dari A mencari V. Bisa. Hmm, Kan kalau kita punya V, nyari A kan tinggal diturunin. Betul ya? iya. Sekarang saya mau tanya, kalau dibalik bisa nggak? Saya punya A, tapi mau nyari V. Bisa nggak? Eh, Bisa. bisa Diapain? Diapain? di integral. Integral. Coba kita lihat. A itu adalah dV per dt, betul? Berarti, kalau saya di sini boleh nggak? Kan A itu adalah dV per dt. Kalau saya kali silang, saya akan punya A dt sama dengan dV. Betul? Ya. dt sama dV itu namanya operator integral. Nggak ada artinya dt sama dv itu nggak ada artinya kalau tidak dipasangkan dengan integralnya. Nah, makanya kedua ruas saya integralkan. Karena di ruas kiri itu adalah dt, berarti batasnya t. T mula-mula sampai t final. Di ruas kanan itu v, maka batasnya v. V mula-mula, vt. Pradipta tahu nggak integral dari ADT itu apa sih? Tahu nggak? Integral dari ADT itu apa? Tahu? Udah lupa Kak. Lupa apa nggak tahu? Dulu pernah diajarin, cuman Wih, udah lupa. jawabannya integral ADT. Saya juga nggak tahu, Pradipta. Kenapa nggak tahu? Loh, emang A-nya apa? Ya kalau dikasih tahu A-nya saya bisa tahu, tapi kalau A-nya nggak dikasih tahu, ya saya nggak tahu integral ADT itu apa. Oke? Kalau integral dv apa? Tahu nggak? Integral dv itu adalah V. Masukin batasnya V mula-mula sampai V akhir. Maka sama aja V akhir dikurangin V mula-mula. V akhir dikurang V mula-mula adalah delta V. Jadi, integral dari ADT itu bukan V sebenarnya, tapi delta V. Dengan cara yang sama, karena kita tahu V itu adalah dr per dt, kalau saya kali silang, saya akan punya V dt sama dengan dr. dt dan dr itu operator integral. Tidak ada artinya kalau kita tidak pasangkan dia dengan integralnya. Oke? Di ruas kiri itu V dt.
Berarti batasnya T. Dari T bola-bola sampai T tertentu. Di ruas kanan, DR. Berarti batasnya R. R bola-bola sampai R tertentu. Oke. Integral V dt, saya nggak tahu. Kenapa? Karena V-nya nggak dikasih tahu V-nya seperti apa. Kalau integral dr, ya pasti R. Batasnya dari R bola-bola sampai RT. Sama aja RT bin R bola-bola. Tidak lain adalah delta R. Jadi, integral dari V dt juga bukan R, tapi delta R. Jadi kalau kita bikin kayak flowchart-nya, alurnya, seperti ini kan alurnya. Kalau Pradipta punya fungsi R, Pradipta turunkan sekali, maka Pradipta akan mendapatkan fungsi V. Kalau Pradipta punya fungsi V, diturunkan sekali lagi, dapatlah fungsi A. Kalau dibalik, Pradipta punya fungsi A. Kalau diintegralkan, dapatnya bukan V, tapi delta V. Dari delta V ini, sedikit diolah, dimanipulasi untuk mendapatkan fungsi V. Nanti kalau V-nya dapat, kalau kita integralkan lagi si fungsi V, dapatnya bukan R, tapi delta R. Untuk mendapatkan jadi R, maka kita perlu olah sedikit atau manipulasi menjadi fungsi R. Ini kira-kira seperti di flowchart-nya atau alur pengerjaan kinematika. Nah, setelah kita tahu kinematika itu hanya mempelajari 3 besaran di tiap bagiannya, di bagian vektor 3, di bagian skalar 3, Pradipta tahu nggak apa sih yang pertama kali harus dianalisa apabila mengerjakan soal kinematika. Mengerjakan soal kinematika. Anggaplah kita lagi belajar kinematika yang gerak lurus. Pradipta. Kalau Pradipta dikasih soal gerak lurus, kinematika gerak lurus, apa yang pertama kali dianalisa oleh Pradipta ketika ketemu soal kinematika gerak lurus? Apa Pradipta? Apa? Halo, Pradipta? Ya, Halo, halo. Apa yang pertama kali Pradipta analisa kalau Pradipta ketemu soal kinematika gerak lurus? hmm, Ayo, jawabannya adalah ini. Kita harus tahu jenis gerak lurusnya itu apa. Gerak lurus itu di SMA disingkatnya GL, gerak lurus. Ada berapa jenis gerak lurus yang Pradipta tahu? Ada 2. berapa jenis? Apa aja? Gerak lurus beraturan sama GLB gerak sama? gerak lurus berubah beraturan. Oke, kalau di SMA pasti cuma 2 kan? Padahal kenyataannya itu ada 3. Jadi ada 3 jenis gerak lurus. Yang pertama disebutnya GLB. Gerak lurus berubah beraturan. Ciri utamanya adalah kecepatannya konstan. Kalau V-nya konstan, percepatannya pasti 0. Itu yang pertama. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan.
Ciri utamanya percepatannya konstan. Oke? Konstan itu apa sih? Konstan itu angka selain angka nol. Itu namanya konstan. Nah, pasti Pradipta cuma tahu dua ini dong kan ya? Padahal ada yang ketiga Pradipta. Yang ketiga itu namanya adalah gerak lurus tidak beraturan. Ciri utamanya apa? Ciri utamanya adalah percepatannya merupakan fungsi waktu. Jadi percepatannya merupakan fungsi waktu. Jadi bisa aja tiap detik percepatannya beda. Nah, jadi sebenarnya ada tiga, tapi di SMA cuma belajar dua. Kenapa ini sebagai hal paling utama yang harus dianalisa pertama kali ketika ketemu soal kinematika? Karena itu menentukan bagaimana cara kita mengerjakan soalnya. Jadi gini, apabila kasus yang dihadapi itu cuma kasus GLB ataupun GLBB. Tahu dari mana dia GLB atau GLBB? Dari A-nya. Jadi cara paling mudah membedakan dia GLB, GLBB atau GLTB dari A-nya. Jangan dari V, karena dari V itu akan ada keraguan ketika membedakan GLBB dan GLTB. Tapi kalau dari A itu kelihatan. Nah, kalau kasusnya GLB atau GLBB, sederhana aja. Tinggal gunakan saja rumus dasar kinematika di SMA. Rumus dasar kinematika. Yang ada berapa? Tiga ya. Yang pertama apa? V saat T tertentu sama dengan V mula-mula ditambah A dikali delta T. Yang kedua, delta R atau biasa disebutnya S. Itu adalah V mula-mula dikali delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Rumus ketiga itu adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta R. Saya jamin, kalau kasusnya cuma GLB atau GLBB, pasti bisa diselesaikan dengan tiga rumus ini. Pasti. Nah, masalahnya adalah apa? Sekarang di kuliah itu bisa saja kasusnya GLTB. Nah, apabila kasus yang dihadapi adalah kasus GLTB, gerak lurus tidak beraturan. Tahu dari mana? A-nya. A-nya merupakan suatu fungsi T. Kalau kita udah tahu dia GLTB, tapi kita tetap ngotot menggunakan tiga rumus SMA ini, dipastikan pasti salah. Jadi jangan sekali-kali menggunakan rumus dasar kinematika. Jangan sekali-kali. Kenapa? Karena hasilnya pasti salah. Pasti. Terus gimana dong kalau hasilnya salah? Nggak ada pilihan. Kita harus gunakan konsep dari turunan dan integral. Yang tadi kita pelajari di awal. Kalau kita punya fungsi R, kita boleh turunkan menjadi fungsi V. Kalau kita punya fungsi V, diturunkan jadi fungsi A. Kalau dibalik, tidak A jadi V ya. Kalau A diintegralkan, dapatnya adalah delta V. Kita olah sedikit, biar dapat V, maka V diintegralkan, dapatnya delta R. Delta R diolah sedikit, dapatnya adalah R. Paham, Pradipta? Paham.
Paham? Oke, kita coba lihat contoh soalnya ya. Contoh soal yang gampang dulu aja deh, bentar. Soal tutorial aja deh ya, soal tutorial. Bentar ya, saya cari dulu. Bentar. Nah, kita coba ya. Mana nih? Bentar. Soal tutorial kinematika. Bentar, saya cek dulu. Oke, kita coba. Apakah Pradipta bisa mengerjakan soal yang seperti ini? Alhamdulillah. Nah, saya kirim dulu ke iPad ya. Jadi ingat, kalau kasusnya GLB atau GLBB, sesusah apapun, pasti bisa kita kerjakan pakai 3 rumus SMA tadi. Kalau GLB, GLBB. Tapi kalau kasusnya GLTB, jangan sekali-kali pakai rumus SMA. Pasti salah. Tapi kita pakai integral dan turunan. Oke, oke, coba dibaca dulu Pradipta. Jika panjang lintasan di bandara udara adalah 2 km, sedangkan laju pesawat ketika menyentuh landasan 250 km per jam, dan diinginkan pesawat berhenti 80% dari panjang landasan. Berapa perlambatan rata-rata yang dialami pesawat? Berapa nilai perlambatan ini dalam bentuk G? Coba dikerjain bisa, Pripta? Ya, Bisa? bisa. Oke, coba udah. Saya cari soal lagi. Oke, kita kasih soal yang gampang-gampang dulu aja. Oke, coba dikerjain, ntar kasih tahu saya berapa nilainya. Jawaban yang ini. Hmm. Nih, ini juga ada soal pretestnya tahun lalu, 2 tahun lalu kalau nggak salah. Coba ya. Dapat Pak Dipta? Masih ngitung, Pak. Oke. Sambil saya nyari-nyari bahan.
Oke, ini juga ada soal tentang vektor untuk apa? Soal yang pretest kemarin tahun lalu, 2 tahun lalu pada tahun lupa pokoknya. Oke, kita coba kerjain ya. Kan tadi katanya udah bisa. Jadi kita coba kerjain soal yang sederhana-sederhana aja. Soal pretest-pretestnya. Oke. Dapat? Adipta? Dapat. Berapa dapatnya? Eh, 0,154 G. Tar, 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 tar. Lihat kunci jawaban dulu. Nomor berapa sih? Nomor 5 ya? Udah beneran. Ntar ya, kita cek dulu ya. Kalau beda kita kerjain. Mana nomor 5? Berapa? 0,1. 0,154 Oh, G. ya betul. 0,5. Oke. Kita coba lihat lagi ya soal yang tutorial dulu aja. Tadi ini udah. Sekarang soal ini. Oke. Kayak gini soalnya Pradipta. Sebuah mobil mula-mula dalam keadaan diam, lalu bergerak dipercepat dengan percepatan 5 meter per second sampai selang waktu tertentu. Nggak tahu kapan. Kemudian bergerak dengan kecepatan konstan dan akhirnya diperlambat dengan perlambatan min 5 meter per second hingga berhenti. Jika total waktu perjalanan adalah 25 detik dan kecepatan rata-rata mobil adalah 20 meter per second, berapa lama mobil bergerak dalam keadaan konstan kecepatan? Kebayang? Kebayang ya? Ya, Kebayang kan? Oke, coba dikerjain.
Gimana? Bisa? Ya masih ngitung, Pak. Oke, coba. Ya! Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana? Udah? Belum, sebentar lagi. Oke. Ya! Udah, Kak. Berapa dapatnya? 15. 15. Ya, oke. Betul, betul, betul. Oke. Bisa ya? Ini kan berarti kan kalau yang nomor ini kan dia ada tiga bagian ya. Bagian pertama dia dipercepat selama T1, terus bagian kedua dia GLB selama T2, bagian ketiga dia diperlambat selama T3. Jadi dia ada tiga bagian. Nah, T1 tambah T2 tambah T3 nilainya harus 25. Nah, kalau kalau misalkan eh, Pradipta lebih detail, Pradipta akan tahu kalau T1 nilainya harus sama dengan T3. Kenapa? Karena kecepatan awal dan kecepatan akhirnya itu sama. Kecepatan awalnya keadaan satu dari nol sampai V tertentu.
Sedangkan kecepatan awalnya keadaan 3 itu dari V tertentu sampai nol. Sehingga T-nya pasti harusnya sama. Nanti di sini bisa mendapatkan nilai T2 yang dicari kan, T2-nya. Ini juga ada informasi kecepatan rata-rata. V average itu tadi adalah delta R dibagi delta T. Gitu ya. Berarti delta R-nya adalah 20 dikali 25, yaitu 500 meter. Delta R ini gabungan dari S keadaan 1 tambah S keadaan 2 tambah S keadaan 3. Oke. Nah, di dalam S ini kita kan ada T juga ya, ada T-nya. Nanti kita akan dapat dua persamaan. Persamaan ini dan persamaan ini. Karena yang nggak kita ketahui cuma dua, T1 dan T2, T3 sama dengan T1 kan. Maka harusnya bisa kita dapat nih si apa T2-nya berapa. Gitu ya. Oke, kita coba lagi soal yang bentar. Soal pretestnya deh. Kita coba ya, soal pretest 2 tahun lalu. Bentar. Hmm, Oke. Ini yang masih yang level mudah. Kalau yang ini bisa, pasti yang ini yang ininya bisa harusnya. 2 tahun lalu kan pretestnya PG ya. Tahun ini nggak tahu sih PG apa isian. Oke, coba jawab 1 menit, 2 menit deh. Bisa? Oke. Ya. Nanti habis ini kita coba soal pretest yang eh ada satu lagi pretest yang masih kinematika. Ini asumsinya dia geraknya ke kanan semua ya. Asumsinya gerak ke kanan semua atau geraknya satu arah. Kanan semua atau ke kiri semua. Gerak satu arah. Kenapa? Kalau geraknya eh, kanan dan ke kiri, nanti bisa berbeda antara besar kecepatan dengan besar kelajuan rata-rata. Tapi kalau geraknya satu arah, ke kanan terus atau ke kiri terus, maka kecepatan rata-rata akan sama kayak kelajuan rata-ratanya. Kayak tadi, apa? Perpindahannya. Kalau pindahnya ke satu arah, pasti dia besar perpindahan akan sama kayak jarak. Tapi kalau dia perpindahannya ke arahnya beda-beda, dia bisa hasilnya juga beda. Untuk besar perpindahan terlalu besar jaraknya. Dapat berapa? 45. 45. Ini ingat ya, P average bukan V1 tambah V2 bagi 2 ya, tapi delta R per delta T. Delta R-nya ada 2, berarti 40 dikali waktunya 1,5 ditambah 60 dikali 0,5 dibagi 1,5 ditambah 0,5. Ntar dihitung aja ya. Bla 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 bla. Oke, gampang ya? Oke. Soal pretest lagi. Masih kinematika. Oke, kita coba yang ini. Oke, coba dikerjain. Dua buah mobil berjarak 150 kilometer satu sama lain bergerak saling mendekat. Mobil pertama bergerak dengan laju tetap 60 meter per second, mobil kedua bergerak dengan laju tetap. Gampang banget. Setelah berapa lama mobil tersebut akan berpapasan? Oke, coba. Alhamdulillah.
Jawabannya yang D. Jawabannya yang D. Ah, juga nggak tahu lagi. Berarti D 1,5 jam. Oke, gampang ya. Yang namanya berpapasan atau saling ketemu ya, berpapasan itu berarti berpapasan itu terjadi syaratnya adalah si posisinya sama. Posisi mobil pertama sama dengan posisi mobil kedua dan waktunya sama. Delta T1 sama dengan delta T2. Karena yang namanya berpapasan pasti kan di posisi yang sama dan di waktu yang sama. Gitu ya. Nah, kalau bisa yang ini, harusnya bisa juga soal yang tutorial yang miripnya. Yang miripnya itu adalah yang ini. Oke, coba dikerjain. Mirip kayak tadi kan, mirip kayak yang di atas. Cuman bedanya kan kalau tadi kan dia saling berlawanan, kalau ini saling mendekat ya. Ini mendekat ya, motor mendekati mobil. Arahnya sama. Berapa? Udah? Belum? Belum, Kak. Oke, cobain. Ini masih yang namanya kinematika dasar. Kinematika basic. Nanti kita akan belajar kinematika yang lebih advance ya. Kalau kita udah menyelesaikan kinematika basic.
Udah dapat belum? Udah. Oke, berapa? Percepatan motor Eh, berapa? Kecepatannya 0,444. Oke. Kecepatan motor saat menyalip? 29,44 meter per Oke, detik. sip. Mantap. Oke. Nah, karena kita udah sampai kinematika, nanggung kita coba kerjain yang vektornya ya. Oke, ini ada beberapa soal pretest yang tentang vektor. Kita coba lihat apakah eh, Pradipta bisa untuk mengerjakannya ya. Jadi kalau udah kita baru belajar kinematika yang advance-nya. Jadi biar kalian diberesin kinematika yang basicnya udah dikerjain semua. Oke, ini contoh soal pretest tentang vektor. Oke, coba dikerjain 1 menit. Alhamdulillah. Bisa? Eh, 12. Yes. Gampang ya? Jadi kita tahu ya kalau penjumlahan besarnya berarti adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2A B cos theta. Berarti yang kita akan bisa dapat adalah nilai maksimum sama nilai minimumnya. Oke. Berarti kalau kita lihat nilai maksimum terjadi saat nilai cosnya maksimum, yaitu tetanya 0. Maka ntar kita dapat jumlah maksimum adalah 45. Nilai minimum berarti saat nilai cosnya paling kecil. Cos paling kecil min 1. Berarti tetanya adalah 180 derajat. Dia akan dapat 5. Maka nilai yang mungkin antara A tambah B pasti ada di antara ini. Nah, dari sini kita bisa tahu nilai yang di antara 5 dan 45 adalah 12. Oke, masih ada satu lagi yang pretest tentang vektor. Coba kerjain. Oke, mana ini? Bentar. Oke, soal pretest kayaknya 2 tahun lalu atau tahun lalu lupa saya. Oke, coba dibaca dulu 1 menit, terus dipilih mana yang sesuai. Apa jawabannya? Hmm, V1 plus P1 plus P2. Gimana? eh, Gimana ya? Jadi V2 kalau min kita, V1. oke, kalau kita ketemu soal seperti ini kan ini namanya soal resultan vektor ya. Nah, gampang aja. eh ini lihat kepalanya ya. Ini kepalanya V2, ini kepalanya V1, ini kepalanya V3. Jadi, kalau kita punya vektor resultan seperti ini, vektor yang nyambung tuh artinya yang
kepala ketemu buntut, itu pasti penjumlahannya. Ini yang nyambung siapa? V1 ditambah V3. Nyambung kan ya? Nah, yang tidak nyambung, yang buntut sama buntut, kepala sama kepala, itu adalah hasil. Berarti V2 itu adalah hasilnya. Berarti V3-nya itu adalah V2 min V1. Gampang ya? Oke. Nah, tadi kita udah belajar kinematika dasar tentang gerak. Sekarang kita masuk ke kinematika juga, tapi kita akan membahas bagaimana kalau data yang diberikan bukan angka, tapi grafik. Maka kita akan bahas yang namanya ini, analisa grafik pada kinematika. Karena kadang kinematika itu data yang diberikan bukan berupa data angka, kadang data grafik. Nah, untuk bisa menganalisa grafik di kinematika, kita harus tahu dulu yang mengenai ini. Arti fisis dari turunan dan integral di sebuah grafik. Oke, yang pertama, kita punya turunan. Turunan. Kalau secara matematis, saya yakin pasti udah pada paham gimana cara menggunakan turunan matematis. Misalkan, saya punya fungsi fx. Misalkan adalah a x pangkat n. Kemudian saya diminta untuk menurunkan fungsi fx tersebut terhadap variabelnya, yaitu variabel x. Dengan mudah kita bisa tahu ini adalah a dikali n dikali x n min 1. Mudah banget. Kenapa mudah? Karena kita tahu fungsi yang akan diturunkan diketahui. Fungsinya diketahui di soal. Nah, ada kalanya kita tidak diberitahu fungsi dari yang ingin kita turunkan, tapi dikasihnya grafik secara grafik. Sangat jarang ada grafik yang memberitahu fungsi dari grafik itu sendiri. Jadi sangat jarang ada grafik yang kasih tahu fungsi grafiknya apa. Sangat jarang. Maka kalau kayak gitu kan kita tidak memiliki fungsi fx-nya ya. Nggak ada fungsi yang membuat grafik itu. Berarti kita mau nggak mau nggak bisa pakai matematis kan. Kita harus tahu apa sih sebenarnya arti dari turunan di sebuah grafik. Tahu, Pak Dipta, arti turunan di sebuah grafik itu adalah apa? Apa? Pak Dipta, tahu? Apa? Perubahannya. Artinya adalah gradien dari grafik. Apa itu gradien, Pradipta? Apa gradien? Di matematika disebutnya adalah kemiringan. Atau nama lainnya adalah slope. Kemiringan atau slope, rumusnya apa? Gradien. Gradien itu adalah delta Y per delta X. Jadi, secara grafik, turunan itu artinya adalah kemiringan grafik tersebut. Kita ambil contoh. Contoh, misalkan kita tahu kalau percepatan itu adalah D per dt dari V. Kemudian Pradipta dikasih fungsi grafik V. Tapi nggak ada fungsinya, nggak dikasih tahu, cuma grafiknya doang. V
terhadap T. Misalkan, fungsi grafiknya seperti ini. Ini ngarang aja. Terus Pradipta diminta untuk mencari di titik ini pada T sama dengan T1 berapa percepatan dari benda tersebut. Bukan kecepatan tapi percepatan. Nah, karena Pradipta tahu percepatan itu adalah dV per dt, secara nggak langsung Pradipta tinggal hitung aja berapa kemiringan dari garis ini di titik tersebut. Oke, kebayang? Yang namanya kemiringan, kita bisa hitung berapa kemiringan horizontalnya dan berapa kemiringan vertikalnya. Jadi sebenarnya cukup menghitung kemiringan itu akan sama artinya dengan kita menghitung turunan. Jadi arti dari turunan di sebuah grafik adalah kemiringan. Delta Y per delta X. Lanjut. Sekarang arti dari sebuah integral. Oke. Secara matematik dulu. Secara matematika. Kalau misalkan Pradipta dikasih fungsi fx sama dengan ax pangkat n. Kemudian Pradipta diminta untuk mengintegralkan fungsi tersebut terhadap variabelnya, yaitu variabel x. Akan sama kayak a dibagi n plus 1, x pangkatnya plus 1. Kalau tidak ada konstanta, tidak ada batas, berarti kita harus tambahkan konstanta di belakang. Tapi kalau ada batasnya, tinggal kita masukin saja ke batasnya. Oke, mudah kan ya? Kenapa mudah? Karena fungsi yang mau kalian integralkan diketahui. Fungsinya itu ada di soal. Oke. Nah, bagaimana kalau kalian nggak dikasih fungsi, tapi secara grafis, dikasihnya grafiknya secara grafis. Oke. Sangat jarang ada grafik yang memberitahu fungsi dari grafiknya apa. Maka dari itu, untuk mensiasati kita harus tahu apa sih arti turunan di grafik. Integral. Arti dari integral di sebuah grafik. Tahu, Pradipta, apa arti dari integral di sebuah grafik? Apa, Pradipta? Tahu? Enggak. Enggak tahu? Artinya itu adalah luas dari grafik tersebut terhadap sumbu horizontalnya. Oke. Jadi, misalkan ya, kita kan tahu integral dari V dt, apa integral dari V dt? Tadi barusan apa integral dari V dt? Pak Dipta? Jadi Apa? Integral dari V dt adalah delta R. Ingat, integral dari sesuatu itu pasti dapatnya delta. Paham? Anggap dari T0 sampai T. Oke? Jadi integral bukan dapatnya R, tapi deltanya. Oke? Nah, artinya, kalau nanti kalian dikasih grafik V terhadap T. Misalkan grafiknya seperti ini. Oke? Terus kalian diminta untuk menghitung. Berapa sih
Ini V ya. V terhadap T. Berapa jarak tempuhnya dari T1 sampai T2? Nah, berarti secara tidak langsung kalian diminta untuk mencari luasnya. Luas dari grafik ini. Oke. Nah, jadi luas dari grafik ini tidak lain adalah si delta R-nya. Paham, Pradipta? Oke. Paham. Oke, kita coba kasih soal. Contoh soal tutorial aja dulu deh. Kita mau kasih soal tes tapi lumayan. Tapi soal tutorial dulu aja deh. Oke. Mati. Bentar. Pradipta. Oke, kita kasih contoh soal yang ini. Dikasih dalam bentuk grafik. Alhamdulillah. Oke, coba dikerjain Pradipta. Bisa? Bisa ya? Cobain. Yang A udah belum? Yang A-nya udah? Yang A tadi 8. Bentar. Berapa? Eh, Kapan dan di mana? Kapan tuh berarti waktu. Di mana berarti pada posisi X berapa atau R berapa? A eh, jawabannya 8 detik. waktunya 8 4 detik. detik 4 detik Hah? saat 8 meter. Kok bisa salah? 4 detik saat 8 meter. Coba hitung lagi deh. Kalau dikuncinya sih beda. Coba kita hitung bareng-bareng ya. Jadi, kapan akan menyusul? Berarti kan saat
Saat itu ya. Berarti syaratnya itu posisinya harus sama dan waktunya juga harus sama. Oke, posisi ada A sama ada B. Oke, dia berada di posisi yang awalnya berangkat bareng-bareng ya. Anggap awalnya dari X nolnya nol deh, mula-mula. Kita anggap aja nol. Terus si A itu punya V nolnya 2 meter per second. Si B itu V nolnya 4 meter per second. Oke. Nah, si A karena dia punya gradien, gradien itu apa? Kemiringan, berarti kan sama aja turunan ya. Berarti dia punya percepatan. Percepatannya adalah berapa itu percepatannya? Percepatannya adalah gradien ya. Berarti ini kan ini 0,2, ini 4,4. Berarti delta Y-nya 2 dibagi 4 setengah meter per second kuadrat. Sedangkan ini percepatan B sama dengan 0. Ya udah. Nah, berarti kita mau mencari, berarti kan kalau kita bikin XA itu adalah X0 2T ditambah setengah dikali A setengah. Berarti kan gedenya ya 2/4 kan ya, dikali T kuadrat. Sedangkan kalau di sini XB-nya itu adalah 4T. Nah, ini kita gabungin aja. Berarti 2T ditambah 1/4 T kuadrat sama dengan 4T. Gitu ya. Oke. Kita tinggal masukin aja. Berarti kita ilangin T-nya. Oke deh. Kalau kita masukin, jadi kita punya berapa? 1/4 T kuadrat min 2T sama dengan 0. Berarti kalau kita faktorkan 2T, T aja deh. T 1/4 T dikurangin 2 sama dengan 0. Berarti T sama dengan 0 atau 1/4 T sama dengan 2. Berarti T sama dengan 8 second. Berarti kan 0 itu kan waktu mula-mula ya, dia berpapasan ya. Berarti yang kedua adalah 8 second. Paham? Ngerti? Paham. Oke. Yang B udah, yang B? Belum? Belum. Oke, coba. Sketsa kurva posisi. Kurva posisi kedua mobil terhadap waktu. Dalam gambar, ambil selang waktu sejak kedua mobil berangkat hingga selesai setelah mobil A menyusul mobil B. Oke, gambar sketsanya dulu ya. Sketsa kasar dulu aja, sketsa kasarnya ya. Sketsa kasarnya seperti apa?
Udah dapat? Gambarnya aja, gambar kasarnya aja kayak gimana? Udah dapat? Hmm, Gimana yo? Oke, kalau 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 yang B, dari V, kalau dari V mau cari posisi kan ya, mau cari R. Diapain? Dia! V mau cari R diapain? Kita punya grafik V mau cari R diapain? Di integral, betul nggak? Betul. ya Integral itu kan berarti pangkatnya nambah atau berkurang? pangkatnya Kalau bertambah. integral, bertambah. Oke, udah sepakat ya pangkatnya nambah. Jadi kira-kira seperti ini deh. Ini T, ini adalah X ya. Lihat yang A. A, lihat garisnya. Itu pangkat berapa sih? Kalau garisnya linear, pangkat berapa? Hmm? Pangkat berapa? Kalau garis linear gitu? Pangkat Pangkat satu kan? Ya nggak? ya Linear kan pangkat pangkat satu. satu kan? Maka kalau diintegralkan jadi pangkat berapa? Dua ya? Betul. Ya, Karena dia betul. linear dengan gradien positif, maka kemungkinan gambar sketsanya, kalau kita anggap dari nol ya mulainya ya, dia akan terbuka ke atas. Ini yang A. Parabolik buka ke atas. Yang B. B garis kayak gitu, itu pangkat berapa ya? Pangkat nol. Pangkat nol. Maka kalau diintegralkan, dia akan menjadi pangkat satu. Jadi kira-kira gambarnya akan seperti ini. Bayang? Nah, disinilah letak dia terjadi titik pertemuannya. Yaitu ketika detik ke-8. Paham? Ngerti? Paham. Oke. Yang C, jika setelah menempuh 60 meter, mobil A melambat dengan besar perlambatan yang sama dengan besar percepatan ketika perjalanan. Berarti A-nya jadinya min setengah ya. Kapan dan di mana mobil B berhasil menyusul kembali? Itu tinggal dibikin lagi aja ya, bikin ulaian. Kita tinggal cari kapan dia bisa nyusul lagi. Gitu, paham ya? Paham? Ngerti? Paham. Oke, ini masih kinematika ibaratnya ya dibilang dasar, nggak tahu dasar karena udah belajar grafik. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk kinematika dasar ini. Ada nggak, Pradipta? Eh, Kayaknya udah cukup. Nggak ada pertanyaan? Oke, ini masih yang basic, ini masih gampang ya. Nanti mungkin kalau kita ke depannya, kita akan coba yang... Tapi kita emang harus bertahap. Kenapa? Karena kan kalau pretest itu dari vektor, vektor, nanti kinematika, dinamika, energi, momentum, dan seterusnya. Jadi dia sebenarnya itu adalah runtutan materi kan, runtutan materi untuk semester satu sebenarnya. Jadi dia untuk bisa memahami kinematika itu syaratnya harus paham vektor. Untuk bisa memahami memahami gaya, dinamika, harus paham tentang geraknya. Untuk bisa memahami energi, harus paham tentang dinamikanya. Kayak gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutin lagi ntar pertemuan selanjutnya. Mungkin kita akan belajar kinematika yang lebih advance lagi. Ini belum beres kinematika, ini masih baru sampai grafik ya. Masih ada kinematika dua dimensi sama kinematika gerak melingkar sama gerak relatif. Oke, nanti kita akan belajar itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita sudahi saja untuk saat ini. Nanti catatannya saya akan kirimkan ke WA grup ya. Nanti juga rekamannya juga akan saya upload. Nanti saya akan kasih linknya di WA grup. Oke, mari Pradipta.